Hai teman-teman, aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Mohon maaf, video kali ini formatnya agak sedikit berbeda. Ini adalah video yang aku rekam waktu aku jalan-jalan ke Calgary dan juga Banff dan Canmore tahun 2021. Aku janji akan ada video lebih jelas, lebih baik yang akan aku upload memang khusus untuk YouTube di tahun ini. Karena pada saat itu aku nggak ada rencana untuk mendokumentasikan video apapun, jadi memang ini video-video yang aku rekam untuk pribadi. Nah, di video kali ini karena aku mau mempergunakan video yang ada, materi yang ada dengan sebaik mungkin, jadi aku pikir aku mau sharing aja, lebih ke curhat dan sharing informasi ke teman-teman dari pengalaman aku sendiri dan juga teman aku yang ada di Kanada, khususnya di Vancouver. Ini aku cuma mau bahas secara general supaya teman-teman dapat sedikit gambaran itu seperti apa. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah management skill dan belajar untuk hidup mandiri. Kenapa? Karena waktu kalian datang ke sini, kalian itu nggak cuma belajar, tapi kalian harus bagi waktu dengan kerja, ngurus rumah, dan lain-lain. Dengan adanya skill ini tuh selain mempermudah hidup kalian, juga mempermudah kalian dalam bekerja. Nanti di bekerja itu skill ini tuh sangat dibutuhkan gitu loh. Lalu yang kedua adalah kalian harus bisa seenggaknya basic bahasa Inggris. Karena waktu kalian datang ke sini, itu nggak mungkin teman kalian atau universitas kalian akan selalu bantu kalian setiap saat, terutama waktu kalian baru landing. Jadi aku saranin untuk sedikit-sedikit review sebelum kalian datang, supaya seenggaknya kalian bisa ngomong yang basic-basic aja waktu berkomunikasi dengan orang lokal di sini. Nah, sebelum kalian kesini, waktu kalian apply visa itu, mereka akan butuh proof dari bank bahwa kalian punya dana yang cukup untuk tinggal sementara di Kanada, at least sampai studi kalian itu selesai atau masa kerja kalian selesai. Nah, jadi makanya dana ini butuh banget, dan waktu kalian sampai ke sini pun kalian butuh dana karena kalian gak akan langsung kerja dan dapat uang. Ya kan, kalian masih student, kalian butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan untuk dapat kerja yang oke dan sesuai sama jadwal sekolah kalian. Jadi uang ini bisa kalian pakai untuk kehidupan sehari-hari sebelum kalian dapat gaji dari kerja kalian itu. Hal yang aku lupa mention sebelumnya yaitu provinsi. Aku harap kalian cari tahu dulu provinsi mana yang kalian tertarik untuk kunjungi atau tinggali. Di sini ada banyak provinsi, kalau nggak salah ada 7 atau 8, tapi ada 4 yang paling populer. Pertama itu British Columbia, itu di mana aku sekarang berada, yaitu tempatnya Vancouver, di mana UBC juga berada di situ. Ini adalah provinsi yang paling hangat dibandingkan provinsi lain di Kanada. Lalu yang kedua, naik sedikit ada Alberta. Di sana ada 2 kota terkenal, ada Calgary dan Edmonton. Di sini suhunya jauh lebih dingin, bisa sampai -30. Lalu ada Ontario, di mana ada Toronto. Di situ di mana adanya Niagara Falls, juga itu dekat banget sama New York. Jadi cuacanya pasti juga dingin. Lalu yang terakhir ada Quebec Province, ada Montreal yang videonya aku sudah tayangkan. Kalian bisa lihat-lihat, itu adalah kota yang paling Perancis. Kalian di situ bisa belajar Inggris dan juga Perancis secara bersamaan, dan paling internasional. Kalian bisa nemu orang-orang dari berbagai negara yang super unik. Nah, kalau kalian udah cari tahu provinsi mana yang kalian tertarik, sekarang waktunya kita cari sekolahnya. Di video kali ini aku fokus untuk student atau pelajar. Untuk karyawan atau pekerja yang tertarik untuk datang ke sini dengan work visa, aku akan bikin video terpisah kalau kalian mau. Tapi kalau kalian pelajar, ada 2 cara yang paling gampang. Yang pertama itu adalah search Google. Kalian bisa ketik provinsi plus college atau university. Nah, dari sana akan muncul banyak sekali option universitas-universitas yang direkomend oleh Google. Kalian bisa masuk ke website dari sekolah itu sendiri. Mereka biasa ada enrollment, ada major yang bisa kalian lihat apa aja sih yang mereka tawarkan di sekolah itu, program apa aja, pelajarannya apa aja. Nah, kalian bisa lihat di sana, dan biasanya itu ada contact information. Nah, dari contact information itu kalian bisa langsung send email ke orang tersebut, cari tahu kalau saya itu tertarik dengan sekolah ini, major apa yang kalian tertarik, bulan apa kalian rencana untuk masuk. Maksud aku tuh lebih ke kayak semester, misalnya winter semester, fall, spring, summer. Kalian bisa kasih tahu ke mereka, lalu tanya juga ke mereka ada program atau promo atau beasiswa apa yang bisa mereka offer ke kalian. Cara kedua yaitu lewat agent. Ini adalah salah satu cara yang mungkin banyak orang Indonesia pakai untuk supaya nggak buang-buang waktu nyari lewat Google. Nah, lewat agent ini biasanya agent juga punya promo-promo sendiri untuk
bawa kalian karena mereka sudah kerjasama sama tiap sekolah-sekolah yang mereka rekomendasiin ini dan mereka dapat komisi. Jadi pastinya mereka akan getol banget untuk rekomend kalian sesuatu sekolah. Nah, cara yang paling gampang adalah kalian cari tahu dari sekolah kalian dulu yang kalian tertarik lewat website itu. Cari tahu plus minusnya benefit yang kalian dapat apa. Lalu kalian datang ke agent. Jangan mention kalau kalian udah cari lewat website. Kalian bilang aja, oh aku tertarik dengan ini. Mereka akan kasih offer yang berbeda. Nah, kalian bisa compare dari kedua offer itu, yang mana yang paling beneficial buat kalian, yang mana yang paling kalian tertarik. Karena biasanya dari daftar sendiri atau daftar lewat agent tuh ada plus minusnya. Nah, setelah itu kalian bisa decide deh sekolah mana yang kalian tertarik dan baru lewat apply. Apply-nya bisa lewat agent atau bisa daftar sendiri juga. Nah, biasanya sekolah akan bantu kok, jadi kalian nggak usah takut kayak, oh aku nggak bisa gini-gini. Dan selalu ada Google Translate, jadi jangan takut. Sini posisinya kalian itu udah dapet sekolah, lagi apply visa dan nunggu paspor kalian balik. Kalian tinggal beli tiket untuk datang ke sini, lalu yang kedua cari tempat tinggal. Aku saran banget untuk cari tempat tinggal sebelum kalian nyampe, karena begini, di sini itu terutama kota-kota besar kayak Vancouver, Toronto, itu susah banget cari tempat tinggal yang sesuai dengan yang kalian mau. Entah itu budgetnya, lokasinya di mana. Jadi aku saranin kalian untuk cari ke Facebook, entah itu Facebook group atau Facebook marketplace. Kalian bisa lihat Craigslist, tapi aku nggak gitu rekomen karena nggak gitu trusted. Dan kalian juga bisa chat Permika, tanya-tanya ke mereka. Biasa mereka akan invite kalian untuk join grup Indonesia yang ada di WhatsApp atau ada di platform lainnya. Kalian juga bisa tanya ke sekolah kalian langsung. Biasa sekolah ada beberapa kenalan atau rekomen homestay ya kalau dari sekolah. Nah, bedanya homestay itu apa? Homestay itu biasanya ada ibu kosnya yang jagain kalian. Jadi kayak orang-orang ini mereka menerima international student untuk tinggal di tempat mereka. Biasanya itu biayanya sedikit lebih mahal karena mereka akan pantau kalian, yang pastinya kalian nggak punya kebebasan 100% karena biasa mereka ada curfew, ada larangan ini itu. Tapi rata-rata dari mereka kasih kalian makan. Jadi dengan harga misalnya 1.000 itu udah include makan, misalnya 1 kali 2 kali itu tergantung. Dan kalian juga bisa cari tempat tinggal sendiri. Kalau kalian mau lebih bebas, kalian mau lebih mandiri, kalian bisa cari tempat tinggal kayak di platform yang udah kasih tahu, baik apartemen atau rumah atau townhouse seperti itu. Harga sewa di sini itu beragam, tapi pastinya jauh lebih mahal. Jadi makanya itu kalian di sini bisa kerja part time kan ya. Nah, harga sewa itu kurang lebih dari $800 bisa sampai infinity, tak terhingga. Tapi rata-rata itu biasa kita bayar sekitar 1.000. 1.000 itu ada yang udah termasuk air, listrik, ada yang belum. Nah, ini yang harus kalian cari tahu sebelum kalian dapat atau bayar deposit tempat tinggalnya. Depositnya itu pasti akan dibalikin, itu cuma jaminan kalau ada kerusakan. Tapi kalian harus pintar-pintar tanya, dan juga kalian akan dapat kontrak. Di situ ada tertulis kalian harus tinggal selama 1 tahun atau 6 bulan. Aku saranin kalian cari 6 bulan dulu supaya kalian ngerasa cocok atau enggak, baru nanti kalian bisa perpanjang. Dan ini bisa kalian diskusin lagi dengan landlord atau pemilik rumahnya atau pemilik homestay-nya sendiri. Dan di sini kalian juga bisa kerja part time. Setahu aku dulu itu 20 jam seminggu, tapi sekarang itu kayaknya tak terhingga ya, sepuas kalian, semau kalian. Tapi baik lagi aku ingetin, kalian datang ke sini untuk belajar. Jadi jangan sampai kalian hanya fokus di kerja, karena kerja itu pasti nanti ada saatnya ketika kalian graduate. Kalau kalian fokus terus di kerja, kayak salah satu temen aku yang benar-benar kerja terus, nilainya anjlok. Setelah nilainya anjlok, dia harus ambil kelas lagi, alias ngulang ya, remedy. Kalau kalian ulang, kalian harus bayar lagi, dan itu dia bayar satu kelas itu sekitar 21 juta untuk satu semester yang panjangnya cuma 3-4 bulan. Jadi kalian bayangin, aku rasa sih 20 jam seminggu atau alias 3 harian seminggu kerja itu udah sangat cukup. Karena kalian harus punya waktu untuk belajar, bikin PR, ngurusin rumah, masak, mungkin dan juga kerja. Jadi itu ada banyak kewajiban. Baik lagi ke poin aku yang di awal-awal, kalian harus punya management skill tuh karena hal ini. Kalau kalian cuma kerja itu akan ngefek gitu loh ke nilai kalian. Kalau nilai kalian jelek, kalian harus ngulang, atau kalian gak bisa transfer ke universitas. Itu kan merugikan kalian sendiri.
Bagi kalian yang baru lulus SMA atau high school dan baru datang ke sini tanpa pengalaman experience kerja dimanapun, terutama pengalaman kerja di Kanada, aku bisa bilang sangat sulit untuk dapat kerja pertama kalian. Tapi setelah kalian dapat kerja pertama, akan lebih mudah untuk dapat kerja kedua. Karena di sini mereka sangat value banget pengalaman kerja, terutama yang pengalaman kerja di Kanada ya, atau mereka bilang Canadian experience. Karena mereka berarti menjamin bahwa kalian tuh udah bisa bahasa Inggris yang lumayan oke, kalian punya skill juga bisa sampai diterima di sini. Jadi menurut aku kalau kalian sebelum datang ke sini punya waktu beberapa bulan untuk ambil license atau sertifikat di bidang-bidang yang kalian tertarik, misalnya barista atau nail art atau lash extension, kalian mending ambil itu karena itu akan sangat berguna, seenggaknya membantu sedikit supaya kalian menonjol dibandingkan kontestan atau pelamar kerja yang lainnya. Karena kalian tuh bersaing gak cuma sama orang international students aja yang berasal dari India, Vietnam, atau negara-negara lain yang pastinya bisa ngomong 2-3 bahasa lebih dari kalian, tapi kalian juga bersaing dengan orang lokal yang Inggrisnya pasti lebih bagus. Jadi ini adalah plus point buat kalian dapetin sertifikat-sertifikat itu dari Indonesia yang pastinya harganya lebih murah. Sekarang aku mau jabarin spending atau living expenses yang perlu kalian keluarin kalau kalian ada di British Columbia. Ini tergantung lagi provinsi mana yang kalian tempati, kota mana yang kalian tempati. Kalau kalian ke kota besar, pastinya biayanya jauh lebih berbeda dan lebih tinggi. Kita pukul rata aja di British Columbia, di Vancouver atau Burnaby, kurang lebih sewanya itu 1.000. Kita anggap dia all included. Jadi listrik, air, wifi udah termasuk dalam biaya 1.000 per bulan itu, biaya sewanya. Ditambah dengan 500 biaya kalian untuk makan, baik itu makan di luar ataupun kalian bahan masak, itu 500. Dan juga snack ya. Plus, kalian bayar Compass Card atau kartu transportasi umum untuk kalian bisa naik kereta dan bus di BC, anggap aja 100. Itu bisa lebih, bisa sampai 200, tergantung kalian ambil paket yang mana. Yang terakhir, yang keempat itu anggap aja $50 buat pulsa. $50 buat pulsa itu rata-rata kalian bisa dapat sekitar 20 giga kalau lagi ada promotion. Nah, berarti itu di total kalian dalam sebulan menghabiskan 1.650. Itu belum termasuk dengan spending yang sekunder ya, yang kalian mau belanja dengan kemauan kalian, fashion atau apapun itu. 1.650. Kalau kalian kerja part time, anggap aja kalian cuma kerja 20 jam seminggu, berarti kalian kerja 80 jam sebulan. Gaji minimum wage itu 16, anggap aja segitu. Lalu berarti kalian akan dapat sekitar 1.280. Aku bulatin 1.300. 1.300 ini belum termasuk biaya yang kalau kalian mau hura-hura loh. Dan dengan gaji 1.300, spending yang 1.650, berarti kalian masih punya 350. Itu minus, kalian harus dapat uangnya dari mana. Nah, oleh karena itu makanya kenapa bagi student, pemerintah itu butuh banget proof dari bank bahwa kalian itu punya uang tambahan. Jadi in case sesuatu seperti ini terjadi, kalian ada backup uang dari orang tua atau dari tabungan sendiri. Nah, gimana sih cara dapat uang lebih? Itu bisa banget, aku akan bahas. Nah, gimana sih cari uang tambahan di luar kerja part-time sehari-hari? Bisa banget. Nah, yang pertama itu kalau kalian lagi ada libur summer atau winter yang biasanya 2 minggu sampai 1 bulan, kalian bisa kerja full-time. Ini kalian bisa kerja sepuasnya, secapek kalian berapa lama pun. Lalu setelah itu, kalian yang kedua, kalian bisa juga cari tempat kerja yang gak cuma kasih kalian gaji pokok atau base salary, tapi kasih kalian komisi atau tips, atau dua-duanya bahkan. Nah, komisi itu aku bisa bilang, misalnya kalian kerja di tempat perhiasan, tempat jual beli mobil, nah biasanya ini memang agak sedikit barang-barang yang lebih mahal ya. Lalu yang kedua, kalian itu bisa kerja di restoran atau di bar untuk dapat tips. Nah, biasanya sih kalau fast food itu enggak ya. Jadi kalian bayangin aja kalau kalian udah dapat tips atau komisi plus gaji pokok, berapa banyak uang yang kalian akan dapetin. Yang ketiga, kalian bisa kerja seasonal atau tergantung event. Nah, biasa kerja-kerja ini tuh cash dan kalian uangnya akan ditransfer langsung, jadi nggak kena pajak. Nah, untuk cara seperti ini itu biasanya tergantung kapan mereka butuh orang. Nah, kalian bisa masuk ke grup-grup untuk cari tahu lebih lanjut atau bisa cari di LinkedIn. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kalian bisa membangun koneksi dengan orang-orang terdekat kalian, misalnya guru atau manajer kalian
kalian. Sewaktu-waktu mereka butuh orang untuk jagain anak mereka, kalian bisa deh ambil kerja itu. Kita bisa bilang seperti nanny ya, tapi ini occasional juga, jadi tergantung kapan mereka butuh kamu gitu. Bisa jadi weekend, bisa jadi 1-2 hari setiap minggunya, dan ini lumayan banget karena kalian juga akan dapat uang cash, jadi kalian gak perlu bayar tax untuk ini. Nah, gimana guys? Bener kan, hidup di luar negeri ataupun di Indonesia itu pasti ada plus minusnya, ada naik turunnya. Nggak selamanya itu enak. Mungkin yang dilihat sosial media dan di YouTube enak-enaknya aja, tapi di belakang itu hidup di luar negeri itu lebih keras, tantangannya lebih banyak, persaingannya lebih ketat. Setuju nggak sama aku? Orang-orang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau, itu tuh benar banget. Pertanyaannya, apakah kalian tetap mau tinggal di luar negeri, khususnya di Kanada? Kalau kalian mau cari tahu info lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ya. Aku bakal balas. Cheers!